Saya stop presenting dulu. Nah, mana ya? Oke. Halo, Assalamualaikum semuanya. Semoga kabarnya baik-baik saja dan tetap stay at home. Jadi, sekarang udah ada 24 yang join, ya mungkin nggak apa-apa lah kita sambil mulai aja dulu. Karena seperti yang saya bilang, mungkin semuanya nggak bisa join karena keterbatasan kuota dan segala macam, jadi nggak masalah. Teman-teman bisa, yang nanti memang katakanlah nggak bisa join di kelas online hari ini, teman-teman nanti akan saya kasih link video YouTube-nya dari hari ini. Jadi ini semua kelas online-nya saya record gitu ya. Oke, sebelum saya mulai ke materi yang akan saya sampaikan, saya pengen kasih tahu aja buat teman-teman untuk tetap di rumah ya. Jadi jangan kemana-mana karena ini bukan libur gitu ya. Ini kita adalah melakukan social distancing. Ini penting banget. Kemarin saya juga dengar kabar kalau apa tuh namanya, yang meninggal sudah hampir 50 orang, terus juga sudah banyak sekali korbannya, hampir 500, udah lebih dari 500 ya, gitu. Jadi saya minta teman-teman untuk bisa stay at home ya, please, gitu. Saya juga udah 1 minggu ini di rumah dan lumayan bosen, gitu ya. Oke. Kemudian, ini mungkin saya lebih terang. Nah, oke, kemudian saya juga invite beberapa teman-teman sih. Jadi kalau misalnya di sini ada beberapa orang yang join, nggak apa-apa ya, kita karena pengen belajar bareng-bareng. Jadi silahkan buat teman-teman yang ada di sini dan join, saya persilahkan untuk ikut. Ini adalah kuliahnya Universitas Internasional Semen Indonesia, mata kuliah pengembangan desain dan kemasan. Ini udah hari ke berapa? Ini udah minggu ke, harusnya minggu ke-5 atau ke-6 ya gitu, tapi ternyata kita harus stay at home, belajar di rumah, nggak masalah lah, yang penting kita semua tetap semangat, yang paling penting itu sih, dan tetap produktif gitu ya. Oke, kalau gitu langsung aja. Oh ya, sebelumnya saya mau ngasih tahu buat yang join, nanti kita nggak akan lama-lama karena saya tahu banget Google Hangout Meet ini kuotanya nggak banyak, nggak murah gitu ya. Jadi nanti mungkin kita akan efektif selama 15 sampai mungkin 30 menit maksimum gitu ya. Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita langsung saja. Saya akan present materi yang akan kita presentasikan hari ini. Jadi saya ini mau ngomongin masalah emotional branding. Oke. Minggu lalu kita sudah sempat ngobrolin tentang emotional branding. Jadi teman-teman kan minggu lalu sudah saya kasih tugas ya, mencari kira-kira brand apa yang punya kemasan yang menggugah emotional branding gitu. Saya sudah lihat beberapa sih gitu ya. Tapi mostly memang jawabannya itu adalah, bentar, kok nggak bisa present ya? Udah kelihatan belum presentasinya? Jawab dong di chatting, kelihatan nggak presentasinya saya? Oke, sip. Jadi saya minggu lalu, oh belum, sebentar. Masih belum? Sudah? Ada yang sudah, ada yang belum? Oke, harusnya sih sudah ya, mungkin lagi ditunggu aja. Coba, udah? Oke, sip. Jadi, minggu lalu saya minta teman-teman untuk mencari contoh-contoh terkait dengan kemasan-kemasan atau produk-produk yang memang punya istilahnya emotional branding kayak gitu. Bentar, kok saya jadi bingung ya? Belum present ya? Sebentar. Kok hilang? Nah, ini dia. Oke. Udah kelihatan? Udah kelihatan ya? Oke. Nah, oke, jadi teman-teman apa tuh namanya? Nah, ini. Jadi sebenarnya emotion branding itu memang sesuatu hal yang istilahnya sekarang sering dipakai oleh perusahaan untuk bisa lebih menarik massa gitu. Karena kan
produk itu kan seperti yang pernah saya bilang ya, kita kan punya banyak kebutuhan produk, ada produk primer, ada produk sekunder, ada produk yang mungkin tersier atau mungkin lebih dari tersier, atau yang kita sering sebut dengan produk-produk berbasis lifestyle. Nah, itu memang tidak akan, istilahnya tidak akan semudah itu gitu loh, dibeli orang. Jadi tidak seperti mungkin kalau sekarang kita mudah banget beli baju gitu kan, mudah banget beli masker, maksud saya beli masker karena memang lagi ada kebutuhannya. Tapi kalau untuk produk-produk yang berbasis lifestyle, misalnya kalau saya nih sekarang saya jual hijab gitu kan, itu nggak semudah itu. Oleh karena itu sekarang banyak yang disebut dengan emotional branding atau melakukan istilahnya pendekatan secara emosional supaya bisa membuat orang itu lebih senang gitu sama produknya, kayak gitu. Nah, kalau misalnya ngomongin tentang branding, ini adalah sesuatu yang penting ya, apalagi kalau misalnya kita punya barang, kita sudah sempat berdiskusi di minggu pertama, apa sih fungsinya branding gitu. Jadi fungsinya branding itu adalah macam-macam sebenarnya teman-teman. Yang pertama, tentu saja untuk bisa ini bisa teman-teman lihat di sini. Jadi ini adalah round of needs dari branding itu sendiri. Jadi ada yang memang membutuhkan sebagai bentuk dari public relation, ada bentuk dari iklan atau advertising, dan lain sebagainya. Jadi memang brand itu diperlukan untuk bisa memfasilitasi produk supaya bisa dimiliki oleh orang lain. Oke, sebentar. Saya bingung kenapa presentasinya jadi gini. Oke, bentar ya. Stop presenting dulu. Nah. Oke. Nah, teman-teman kemarin di tugas yang sebelumnya, teman-teman kan nyebutin beberapa kemasan-kemasan yang memang memiliki emotional branding. Mostly itu jawabannya itu nggak jauh dari Starbucks, ya kan? Teman-teman selalu melirik cupnya Starbucks itu tadi yang punya kemampuan untuk bisa menuliskan nama itu kan. Nah, itu memang jadi salah satu contoh dari emotional branding. Jadi apa-apa yang sekarang itu dibilang customize itu memang menjadi salah satu bentuk dari emotional branding gitu. Jadi kalau misalnya kalian sempat lihat ada sekarang tuh, kemarin saya barusan lihat ada mukena yang bisa di-customize nama gitu. Jadi kalau misalnya kalian beli mukena kan ya udah beli aja mau warna apa gitu ya. Tapi sekarang ada mukena yang bisa dituliskan namanya gitu. Kamu mau kasih nama siapa? Misalnya mau kasih nama Tias Nastipi. Terus nanti dia langsung dibuat, jadi dia nggak bisa langsung ready to wear atau nggak bisa langsung dibeli, tapi dia akan butuh untuk dibuat dulu. Saya jadi bingung karena saya nggak ngelihat Google Meets-nya ya, sorry ya, saya ngelihat PPT-nya. Jadi mungkin butuh waktu seminggu 2 minggu untuk bikin, padahal harganya juga nggak murah gitu. Jadi harga barang yang custom itu mungkin bisa di atas rata-rata gitu ya, atau harga produk-produk premium. Tapi kenapa diminati gitu loh? Karena ada keinginan orang-orang untuk bisa personalize dirinya. Nah, ini nanti kita akan coba belajar yang namanya bentuk kebutuhan manusia. Jadi kalau tadi aku bilang bentuk kebutuhan manusia itu bentuknya kayak segitiga gitu ya. Jadi yang paling bawah itu memang hampir semua orang bisa memenuhi, termasuk air, udara gitu kan, makanan, itu kan semua orang butuh ya kan. Segitiganya kan semakin mengkerucut ke atas. Di tengah-tengah itu nggak semua orang bisa memenuhi. Mungkin itu orang yang punya handphone, orang yang punya mobil, orang yang punya motor. Nggak semua orang kan, tapi ada nggak orang yang nggak punya motor tapi dia tetap bisa beraktivitas? Ada. Itu ada di tingkatan kedua dari segitiga. Nah, segitiga yang ke atas, ini yang istilahnya sudah bentuk dari aktualisasi diri. Jadi dia sudah benar-benar butuh sesuatu yang istilahnya bisa mengekspresikan apa yang dia mau gitu. Nah, itu bisa menjadi yang namanya aktualisasi diri. Nah, ini adalah teori kebutuhannya Maslow ya kalau nggak salah ya. Nah, itu teori kebutuhan yang memang menjadi bagaimana sebuah perusahaan itu membentuk brandnya.
Seperti itu. Nah, yang tadi sudah saya bahas ya. Jadi memang perusahaan itu perlu banget untuk bisa menciptakan brand identity. Nah, ini kenapa kaitannya sama kemasan, Bu? Gitu. Kenapa kita bahas brand identity tapi kita ngomongin di kemasan? Nah, ini dia. Karena seperti yang sudah saya sampaikan, kemasan itu mostly 75%-nya itu adalah brand identity. Jadi kemasan yang kalian lihat kalau kalian nanti mau bikin kemasan itu memang isinya itu adalah branding gitu. Jadi kalau nggak mungkin kan kalian mau ngemas apa misalnya mau ngemas coklat gitu, tapi ternyata luarnya itu gambar dodol. Kan nggak mungkin kan. Maka dari itu kan dia pasti akan mensupport branding dari apa yang menjadi produk yang kalian jual. Seperti itu. Oke, ini contoh yang paling gampang dan mungkin sebuah produk yang sudah sangat lama, tapi mungkin teman-teman akan penasaran gitu loh, Bu, Coca-Cola tuh punya diferensiasi nggak sih? Karena kan kalau ngeliat Coca-Cola ya udah bentuknya cuma yang Coca-Cola, warna hitam hampir kecoklat-coklatan ini gitu ya. Tapi ternyata dia itu punya fixed asset gitu ya, fixed asset yang jumlahnya itu lebih dari 7 billion, berarti 7 miliar US dollar. Jadi asetnya tuh apa aja? Ya aset-aset yang dia jadikan untuk kemasan. Logo, kemudian warna, kemudian bagaimana kemasannya dia itu bisa dipakai, kemasan yang bisa ditutup. Ini apa namanya, kemasan apa tuh namanya, kaleng yang bisa ditutup atasnya itu mungkin dijadikan aset oleh Coca-Cola sebagai kemasan yang memang hanya bisa dipakai untuk Coca-Cola, kayak gitu. Nah, kalau teman-teman lihat di gambar kanan atas ini adalah berbagai macam kemasan-kemasan atau produk-produk yang sekarang sebenarnya sudah menjadi Coca-Cola Group. Cuman kita mungkin beberapa ada yang nggak ngerti ya, kalau ternyata produk-produk yang di atas ini part of Coca-Cola Company, kayak gitu. Jadi ternyata perusahaan itu sangat mengeluarkan aset besar untuk branding, untuk membuat kemasannya, part of brand itu sendiri, gitu. Nah, brand value-nya, jadi kalau tadi asetnya itu sejumlah 7 miliar US dollar, ternyata brand value-nya sendiri atau value dari si Coca-Cola ini mengeluarkan nilai yang dikeluarkan oleh Coca-Cola untuk mengebranding itu senilai 84 miliar. Jadi ternyata fixed asset sama dana yang dikeluarkan untuk branding itu lebih besar branding. Makanya kenapa kok orang marketing tuh selalu sekarang ada istilah bakar duit gitu, bakar uang untuk marketing. Ya itu memang seperti itu. Jadi dalam bisnis mungkin teman-teman manajemen jauh lebih paham ya tentang ini gitu. Jadi memang dalam sebuah bisnis itu marketing akan menjadi sesuatu yang sangat-sangat butuh budget ya. Jadi kalau misalnya ada yang bilang, aduh aku nggak ada budget marketing nih gitu ya, ya mungkin bisa jadi bisnisnya tetap jalan, cuman tidak akan bisa wow kayak gitu. Okay, product is made in a factory, but a brand is made in your head and heart. Ini sudah pernah saya bilang ya. Jadi kalau kalian bikin produk, kan kelihatan tuh secara fisik. Tapi kalau branding itu apa yang mau dilihat? Oke lah logo, tapi itu bukan branding gitu. Branding itu sebenarnya sesuatu yang istilahnya kasat mata. Tapi ketika kita berhadapan dengan suatu brand, misalnya nih, sekarang saya mau ngomong McDonald, apa yang akan ada di pikiran kalian? Pasti kalian mikir ayam, itu yang pertama. Atau kalian mikir burger, mungkin kalau yang suka burger. Atau kalian mikir ice cone, McFlurry ice cone rasa susu misal. Nah itu kan sesuatu yang kita beda-beda pengertiannya gitu. Karena itu memang ada di kepala dan di hati masing-masing. Semua pasti punya pemikiran yang berbeda-beda. Gitu. Oke. Nah, sebelumnya sudah pada jelas semua ya. Ada yang sekiranya bingung nggak di sini? Kalau bingung, bisa langsung. Nah, ini saya bingung mau mengembalikan presentasi. Oke. Sebentar. Halo. Di sini kalau di rumah, ini ya, banyak godaan. Ini gimana ya cara mau mengembalikan ke PPT. Oke, dah. Nah, ada brands itu atau branding itu punya 3 fungsi utama. Jadi yang pertama itu sebagai navigasi. Nah, ini brands help consumers choose from a bewildering array of choice. Jadi semisal kalau kalian tadi ya, kalian sudah punya pertimbangan, misalnya kalian mau ke mall, jangan ke mall lah. Kalian mau ke
supermarket aja, ke Indomaret. Yang dalam pikiran kalian ketika di rumah, kalian itu mau beli susu. Tapi nggak tahu susunya apa gitu kan. Tapi di pikiran kalian, kalian tuh keinget, wah kemarin saya habis ngelihat iklan ini. Oke lah, saya coba lah. Saya habis ngelihat iklan Milo dengan sedotan 6D misalnya. Akhirnya kalian ke Indomaret, yang kalian pikirin adalah itu tadi Milo. Yang kalian bayangkan apa? Oh, kemasannya warna hijau, sedotannya 6D itu punya bolongan yang katanya 6 dimensi itu, kalian akhirnya membeli itu. Jadi itu adalah bentuk navigasi mendorong kalian untuk bisa memilih produk itu. Gitu. Kemudian reassurance. Brands communicate the intrinsic quality of the product or service and reassure customers that they have made the right choice. Jadi banyak yang bilang kayak misalnya Apple tuh nggak perlu ngiklan, Bu. Sudah nggak ada iklannya produk Apple. Ya karena dulu jauh-jauh sebelum Apple seperti sekarang, ya dia pasti ngiklan gitu. Tapi saking kuatnya brand value dia di orang-orang gitu ya, maka orang-orang sudah sangat yakin gitu bahwa branding itu punya kekuatan yang bagus untuk dia pilih. Reassurance. Jadi dari kata assurance, apa yakin gitu ya, meyakinkan atau menjamin gitu ya. Gitu ya. Kemudian yang terakhir, nah ini yang sering digembor-gemborkan oleh pedagang-pedagang sekarang, adanya engagement. Jadi engagement tuh contohnya kayak gimana sih? Engagement itu adalah ketika kalian tuh sudah pakai produk itu, udah suka, sampai akhirnya kalian promoin itu ke keluarga atau ke teman. Ada nggak yang kayak gitu? Nah, itu namanya kalian sudah sangat engagement, kayak istilahnya kayak kalian engagement tunangan sama orang gitu ya, tunangan sama pacar kalian misalnya. Ya itu kalian udah terikat banget kan. Iya, dia tuh anaknya asik banget, dia tuh anaknya gini. Nah, begitupun juga dengan brand. Ternyata dia punya sisi untuk bisa membuat kalian engage gitu. Jadi, mau orang misalnya kalian pakai handphone Samsung, mau saya bilang, apaan sih Samsung kameranya gitu? Kalian nggak akan ini gitu. Pasti tetap, menurut saya Samsung tetap bagus. Udah tetap bagus, pasti kan kayak gitu. Nah, itu jadi yang disebut dengan primary function-nya. As a navigation, reassurance, and also engagement. Oke, nah pertanyaannya ketika sudah punya usaha, kapan harus mulai gitu kan? Oke, sebenarnya sesimpel ketika punya new company, punya new product, ketika kalian berganti nama, misalnya kalian punya brand yang dulunya nama bapak ibu kalian misalnya, kemudian pengen kalian ganti dengan nama kalian harus branding lagi untuk membuat brand itu, karena itulah cara untuk supaya orang kenal. Ketika kalian ingin revitalize a brand. Apa tuh revitalize? Merevitalisasi gitu ya. Jadi ketika brand itu rasanya sudah loyo, ini pernah dilakukan oleh Telkom. Mungkin kalian ingat gimana dulu logonya Telkom tahun 2010 mungkin ya, saya lupa. Karena waktu itu saya kayak masih kuliah S1. Waktu itu Telkom punya logo warna merah putih ya kalau nggak salah. Sekarang sudah ganti dengan logo yang lebih simple, lebih apa tuh namanya, iconic. Nah, nanti kita akan belajar di cara membuat logo juga, coba. Ini logonya diganti, itu adalah revitalize. Jadi merevitalisasi brand yang mungkin sudah loyo. Revitalize brand identity sama ya, jadi logo atau nama yang memang sudah loyo bisa direvitalisasi lagi dengan cara diganti tentu saja. Ketika company merge, apa itu merge? When company bergabung. Jadi ketika company itu mungkin pecah kongsi atau dia mungkin menjadi nama lain, ini termasuk salah satunya contohnya adalah company yang punya universitas kita, maksudnya Semen Indonesia, kemarin kan sempat mengakuisisi Holcim, sekarang ganti ya namanya ya, jadi aduh saya lupa lagi namanya. Kalau ada yang tahu tulis di komen ya, nama baru dari Holcim, karena itu sudah dibeli oleh siapa tuh namanya, Semen Indonesia. Oke, kemudian, nah jadi ini, tadi ya, saya balik lagi, ketika ada new product, ada new perusahaan, ada pergantian nama, revitalisasi logo, revitalisasi nama, dan juga ketika perusahaan itu berubah kepemilikan atau bergabung atau pecah kongsi, kayak gitu. Oke, jadi ini yang penjelasan dari Franzen and Bowman tentang apa itu emotional branding. Jadi emotional branding itu building successful brand is about building availability, physical availability in the marketplace and mental availability in the mind. Jadi kalau physical availability tentu berarti produk itu
available as physic. Apa sih available as physic maksudnya, Bu? Jadi ya dia ada di pasaran, nggak produk yang apa tuh namanya abal-abal gitu. Jadi kalau kamu nyari di toko ada gitu. Tapi kalau mental availability itu adalah memang produk yang tadi ngomongin Apple apa mahal, ngomongin Apple apa sophisticated misalnya kayak gitu ya. Jadi memang butuh yang namanya physical availability dan juga mental availability. Oke. Nah, dalam emotional branding kita juga butuh sense and perception. Oke. Kita sudah pernah bahas ya di minggu pertama. Kenapa sih, Bu, kok kita harus punya kemasan? Ternyata benar, teman-teman. Kemasan itu memang merangsang indera kita. Dan yang paling dirangsang pertama kali itu adalah eyes, betul, visual 83%. Telinga ketika kemasan itu bisa memiliki sesuatu yang bisa didengar gitu ya, atau misalnya ini ngomongin kemasan ya, in term of packaging, ketika packaging itu punya sesuatu yang bisa didengar atau misalnya bisa dirasakan oleh pendengaran, itu akan merangsang 11%. Nose, jika ada sesuatu yang wangi atau seperti apa, 3,5%, baru skin ketika bisa dirasakan, disentuh. Jadi ternyata ya, ini dari data Bronner and Heard ini, berarti kita bisa ambil kesimpulan bahwa sebenarnya orang tuh nggak perlu nggak perlu nyentuh dulu. Iya kan? Karena skin and movement ini cuma 1,5%. Gitu loh. Jadi ternyata memang yang paling besar itu adalah eyes atau visual dulu. Makanya kenapa sekarang sedang marak banget shopping online. Nah, karena memang ternyata mata itu jauh lebih gila, apa tuh namanya kalau orang suka beli sesuatu gitu ya, itu matanya tuh memang lebih main dulu daripada disentuh. Jadi kalaupun barangnya nggak ada, itu kayaknya nggak apa-apa gitu ya. Baru kemudian tongue, mungkin kalau untuk makanan kuliner. Oke. Ya, jadi ini yang bisa kalian lihat dan bisa kalian pertimbangkan ketika kalian mau membuat satu kemasan. Oke, ini saya lanjutkan aja. Nah, di dalam ketika kita mau bikin kemasan, nah in term of tadi kita udah belajar bagaimana harus di branding, bagaimana harus mensertakan identity dan lain sebagainya. Kita juga mengenal yang namanya visual perception based on color and emotion. Nah, ini yang penting untuk kalian perhatikan untuk minggu-minggu selanjutnya. Karena nanti kita akan belajar bikin kemasan gitu ya. Nah, ini harus kalian pertimbangkan. Jadi nih, misalnya, if I eat pink cake, the taste of it is pink. Nah, paham nggak maksud ini? Jadi gini, kalau teman-teman jalan ke satu tempat, kemudian ngelihat satu tempat yang pink semua, atau tempat yang kuning, atau yang pastel, pasti yang cewek-cewek akan, ih lucu gitu ya. Terus kalau sedetik kemudian, apa yang akan menjadi yang kalian lakukan? Paling kalau enggak ya masuk ke toko itu, kalian akan mungkin nyobain gitu ya, dan itu akan istilahnya mempengaruhi apa yang menjadi pemikiran kalian. Jadi kalau kalian menggambarkan itu pink, dalam pikiran kita juga pasti ih lucu, ih gemes, ih manis, sweet gitu. Kebayang kan? Ketika kalian menggambarkan itu dengan hitam misalnya, kue yang hitam, pasti yang kalian pikirkan apa? Dark choco, mungkin rasanya lebih pekat, rasanya mungkin agak pahit kayak gitu. Nah, itu yang disebut dengan bagaimana emotional warna itu bisa mempengaruhi pemikiran kita. Oke, sekarang saya tanya, what is the color of carrot? Apa itu carrot? Wortel, apa warnanya? Ternyata nggak orange loh semuanya. Ada yang putih, ada yang pink, ya ini hanya gambar. Jadi tapi kan kalian pasti mostly menjawab oranye gitu, tapi ternyata ada gitu loh wortel yang warna-warna lain yang mungkin ketika kalian dikasih tahu ini loh makanan wortel, misalnya pagi-pagi saya bawa wortel dimakan yang warnanya pink gitu ya, ini lucu banget. Apakah kalian akan percaya tuh wortel? Mungkin kalian akan, apaan nih, kayak gitu. Itu karena sense dari diri kalian tadi, visual tadi, yang mendinai bahwa wortel itu warnanya bukan pink, tapi orange based on experience kalian. Di sebelum-sebelumnya, kalian sudah pernah lihat wortel tuh warnanya orange, makanya kalian nggak percaya kalau ngeliat wortel warnanya pink, gitu ya. Oke. Nah, sekarang saya tanya lagi. This is the color of chocolate milk. Percaya nggak warnanya itu ungu kayak gini? Ini kerasa nggak kalau ini chocolate milk? Karena ini adalah salah satu brand dari Cadbury yang memang menggunakan warna ini. Ada yang kena nggak tadi waktu saya nunjukin warna itu? Biru-biru apa ya nih ya? Biru-biru cerulean ya kalau nggak salah ya namanya ya. Oh, purple, sorry.
Jadi dia kayak purple is trademark. Oh, ini purple ya. Saya sih ngeliatnya ini kayak biru-biru cerulean gitu ya. The color purple is a trademark used under license. Jadi ini ternyata kalau orang lihat coklat kan mungkin mikirnya coklat milk kan mungkin mikirnya agak coklat-coklat yang nude kayak gitu ya, warna tan. Tapi ternyata Cadbury membuat warna atau trademark dengan warna purple yang dibilang purple seperti ini. Kayak gitu. Nah, ini yang disebut dengan bagaimana warna itu akhirnya bisa mempengaruhi sebuah brand kayak gitu. Oke, nah, Cadbury is a brand with a long history in Australia and passionate commitment to making everyone feel happy. Nah, ini teman-teman bisa lihat keyword dari Cadbury kenapa dia pilih warna ini. Saya tetap melihat ini biru. Ada menurut kalian biru atau purple? Boleh komen. Cadbury has used purple for its dairy milk chocolate bar since 1914. They first applied for the trademark in October 2004, registering their own right to use Pantone. Nah, ini Pantone-nya. Nah, ini Pantone apa? Nanti ada PR ya. Kalau dijelasin hari ini panjang. Nanti kita akan belajar desain juga di sini. Oke, nah kemudian Christian Louboutin. Ada yang tahu nggak? Ini tulisannya kayak salah ya, maaf ya. Christian Low sebenarnya, sorry, typo. Louboutin. Ini adalah brand fashion shoes yang teman-teman mungkin mikir, berapa sih harganya? Harganya mungkin paling murah bisa di antara 15 sampai 30 juta, ya. Apa yang membuat dia beda? Trademarknya dia, ini nih, outsole-nya lihat yang di bawah sini ya, itu selalu warna merah. Makanya kalau orang bilang pakai sepatu Christian Louboutin, kalau ada yang pakai sepatu outsole-nya warna merah, bilangnya, oh itu Christian Louboutin ya. Nggak tahu bener apa enggak gitu ya. Ya ini bisa jadi sebuah trademark juga. Kemudian ada Tiffany & Co. Oke, sebentar. Saya akan cek lagi. Masih pada di situ kan ya? Mahal, iya emang mahal. Oke. Saya tuh nggak bisa ngelihat chat, nggak bisa ngelihat kalian ketika saya ngomong gitu, bingung. Nanti mungkin harus dipelajari lagi gimana caranya supaya bisa ngelihat kalian. Oke, thank you ya yang masih standby. Oke, jadi itu yang disebut dengan apa namanya, Christian Louboutin. Mahal, memang mahal gitu. Tapi trademark outsole merah ini menjadi suatu yang memang menarik dari Christian Louboutin, sepatu Christian Louboutin. Dan saya sih nggak tertarik pakai karena tinggi banget ya, gitu. Oke, and then Tiffany & Co. Ada yang pernah tahu brand ini? Jadi ini adalah brand apa tuh namanya, jewelry. Tapi warnanya itu lucu banget. Dia pakai warna turquoise atau warna Tosca ya, Tosca muda, turquoise. Ya, jadi ini menarik sekali. Ternyata kita tuh nggak bisa memastikan bahwa brand itu akan warna ini harus warna ini, warna itu enggak. Tapi memang ternyata produsen itu bisa untuk menciptakan trademarknya sendiri, gitu ya. Jadi nanti ini yang harus kalian lakukan. Kalian itu mau mengafiliasikan produk kalian itu dengan warna apa sih, kayak gitu. Oke, nah ini ada teori warna, ada warna panas dan dingin. Sebenarnya apakah teori ini terpakai banget Bu untuk kemasan? Sebenarnya ya saya bisa bilang kepakai nggak pakai gitu ya. Kalau misalnya kalian, mungkin bisa saya lihat seperti ini. Kalau kalian, sebentar, iya di situ. Kalau kalian pengen warna, misalnya saya sering ke ini aja, saya sebut Starbucks Coffee gitu. Starbucks Coffee itu mostly logonya oke lah hijau emerald ya. Kayak green emerald gitu. Tapi kalau kalian masuk ke kafenya, apa mostly warnanya? Coba komen. Pasti warnanya coklat, ya. Kemudian paling kuning, ya coklat ya. Alun jawab coklat. Lebih ke warna-warna yang soft kayak gitu kan. Nah itu memang karena ada beberapa yang memang menggunakan penggunaan warna-warna atau istilahnya menyesuaikan dengan warna panas dan warna dingin. Seperti itu. Oke, nah ini kalau misalnya kalian pengen lihat lebih jelas, jadi kalau warna kuning, kalau kalian pengen punya usaha yang cheerful, kemudian dia apa istilahnya ceria, kemudian dia bisa disesuaikan dengan semua usia, maksudnya produknya itu bisa dipakai semua usia, mungkin kalian bisa memilih warna kuning,
ya. Kalau kalian pingin menjual atau berbisnis sesuatu yang herbal, kemudian natural dan lain sebagainya, kalian bisa pilih warna hijau, gitu ya. Nah, kalau kalian, nah ini, lihat yang warna ungu, kalau kalian pengen jual yang mahal, high quality, ternyata ungu bisa dipilih gitu ya. Kalau kalian, nah tadi yang Louboutin, apa yang warna merah tadi, sepatu dengan outsole warna merah, ternyata dia menggambarkan love, passion, desire, adultery. Nah, adultery itu apa? Sesuatu yang dikhususkan untuk orang-orang dewasa gitu ya. Happiness bahkan di Asia, karena memang warna merah itu identik dengan warna-warna apa tuh angpau kayak gitu kan untuk warna-warna orang Chinese kayak gitu. Ya, jadi warna ini sebenarnya bisa dibilang apakah warna ini menjadi sesuatu yang penting sekali Bu untuk dipilih dalam packaging, penting. Jadi kalian bukan berarti pokoknya asal aku seneng aja, aku seneng warna biru ya tak pakai warna biru, nggak bisa. Tapi harus benar-benar based on ini juga. Oke, nah ini kalau kalian pengen lihat apa warna-warna yang dipakai oleh brand-brand yang ada di seluruh dunia, kayak warna kuning kita ketemu di McDonald ya, Subway, ada yang tahu nggak? Chupa Chups, IKEA, warna kuning. Kemudian itu ternyata punya kesan optimism kayak gitu. Kemudian ada warna yang friendly, itu warna orange, excitement, creative, trust, and peaceful and balance. Okay, so this is the end of the slide. Alhamdulillah, terima kasih buat semuanya yang sudah join. Sekarang saya masih punya waktu mungkin 5-10 menit deh. Iya, Subway nggak ada di Indo, tapi warnanya kuning kan. Sekarang saya persilakan mungkin bisa ada yang mau tanya, boleh ngomong langsung tapi satu persatu ya, mungkin 5 menit saja. Bisa chat dulu di chat, nanti kemudian saya akan persilahkan untuk membuka mikrofonnya. Siapa yang kira-kira mau tanya nih? Kita masih punya waktu. Sebentar ya, sambil saya angkat telepon. Assalamualaikum Bu. Eh, bisa didengar Bu? Halo Dwi, mohon maaf saya ada telepon Halo. tadi. Oke, sebentar. Silakan. Gini Bu, kan Gimana? kan saya mau berpendapat seperti ini Bu. Mm-mm. Kalau menurut saya ya Bu, brand packaging itu kan Mm-mm. kalau kalau gimana ya Bu? Menurut saya packaging itu lebih ke untuk fungsional ke kalangan menengah ke atas Bu. Itu gimana Bu? Kan sebenarnya gini Bu. Kan Mm-mm. packaging itu terkenal itu zaman-zaman dari 2000 berapa ya? 2010-an ke atas Mm-mm. kan ya Bu menurut saya. Nah, eh, Oke, untuk oke. kalangan orang seperti orang desa, terus eh, orang yang lebih ke kebutuhan, itu kalau menurut saya packaging itu agak tidak ada tidak bukannya tidak ada fungsinya Bu, tapi lebih ke nggak gimana Uh, gitu Bu. Itu gimana ya Bu? Apakah kurang. packaging itu Oke, benar-benar oke. penting untuk untuk apa itu? Semua kalangan. Iya. Semua kalangan gitu ya. Oke. Sebentar, saya izin 2 menit buat ngangkat telepon, nanti saya lanjut ya. Bisa langsung Iya Bu. chatting aja, siapa yang mau tanya, silakan. Oke.
kecilin lagunya dan mungkin bisa dimatiin. Oke, Dwi, pertanyaannya bagus banget. Nah, ini penting ya. Jadi gini, mungkin banyak berpikir bahwa kok mikirnya gini mungkin Dwi, packaging atau produk-produk yang ada ketika dikasih branding atau packaging itu malah harganya mahal. Betul ya? Nah, jadi Ya, Bu. sebenarnya itu memang kita bisa sesuaikan sih, nggak harus yang istilahnya kemudian semua brand itu kemudian harus mahal. Misalnya kamu ngejual tempe harganya cuma 10.000, kamu kasih packaging kardus kan ya juga nggak mungkin gitu ya. Jadi pasti semuanya tuh ada istilahnya kesesuaiannya kayak gitu. Even misalnya kamu jual tempe gitu ya, kemudian kalau kamu pergi ke pasar ada packagingnya nggak kira-kira Dwi? Ada sih cuma plastik, Bu. Oke, plastik kadang pakai daun pisang gitu kan. Kadang kadang misalnya dia pakai kayak misalnya kertas kayak gitu. Jadi itu istilahnya adalah bentuk-bentuk dari packaging yang dipilih atau disesuaikan dengan harganya. Jadi memang bukan istilahnya yang memiliki kemasan kemudian di harganya mahal, enggak juga kok gitu. Sepatu itu kan ada harga 100.000, oke, jangan 100.000 deh. Ada yang harga 50.000 sampai tadi 20 juta, 30 juta. Apakah yang 50.000 itu lantas nggak ada packagingnya? Ya misalnya dia dikasih plastik gitu ya, kasih kresek gitu. Itu juga bentuk packaging gitu loh. Jadi itu juga part of packaging. Tapi memang bener yang kata Dwi, kalau memang orang itu ngelihat packaging itu sudah semakin premium, misalnya dia pakai box. Setelah pakai box, dalam boxnya itu ada plastiknya dulu, dimasukin box. Kemudian dari boxnya itu dimasukin ke paper bag. Kemudian itu memang akan cenderung terlihat kayak lebih mahal gitu kan. Tapi sebenarnya bukan juga menjadi sesuatu yang istilahnya hanya untuk kalangan atas, enggak kok. Semua barang yang memang ingin dipasarkan itu menurut saya butuh packaging. Karena seperti yang saya bilang di minggu pertama, memang tujuan packaging itu tidak hanya serta-merta nge-branding, tapi juga untuk kekuatan atau istilahnya secure dari produknya itu sendiri. Gitu. Itu ya jawabannya ya Dwi ya. Jadi kalau kamu punya usaha apapun, ya sebaiknya sih harusnya ada kemasannya sebagai istilahnya sebagai untuk mensecure produk itu. Seperti itu. Gitu ya. Oke, satu lagi pertanyaan. Oke, satu lagi pertanyaan. Ada yang mau tanya nggak? Assalamualaikum, Miss. Saya mau tanya ini. Ini siapa ya? Saya Rahmat Kurniawan. Oke, silakan Mas Rahmat. Ini ya dari umum ya? Iya, Miss. Ya, ini mau tanya. Gimana caranya mengatasi persaingan antar perusahaan, antar usaha gitu gimana, Miss? Oke, terima kasih. Ini ada dari umum ya. Oke, terima kasih ya, Mas. Sama-sama. Oke, jadi cara untuk mengatasi persaingan. Nah, ini penting ya. Jadi kan saya ini belum masuk ke level dari produk itu ternyata punya banyak pasar, ya kan? Ada produk yang istilahnya memang pasarnya dia tuh status ekonomi sosialnya A gitu ya. Kalau A itu berarti dia memang produk yang mungkin tadi over dari kebutuhan gitu ya. Dia memang kebutuhannya sudah istilahnya orang-orang yang kaya banget lah yang bisa beli. Terus kemudian yang kedua, produk yang istilahnya biasa-biasa aja, orang bisa punya, bisa enggak. Sama yang terakhir, produk yang istilahnya semua orang bisa beli, gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kalian nanti bermain dalam usaha, kalian ya bisa tentukan dulu kalian tuh ada di lini yang mana. Lini yang produknya biasa-biasa aja tadi, atau lini yang produknya istilahnya medium yang mungkin orang bisa beli, orang bisa enggak, ya. Atau kalian bisa, halo, sorry aku mute ya suaranya. Oke, sama yang terakhir adalah produk yang semua orang bisa beli. Jadi kalau kalian sudah tahu di lini itu, seperti tadi yang si Dwi bilang, kalian bisa tahu kalian itu sedang menghadapi konsumen yang seperti apa. Karena konsumen yang suka dengan sesuatu yang murah sama konsumen dengan yang suka sesuatu yang mahal itu beda tipikal, ya kan? Misalnya yang satu orangnya, mohon maaf, pendidikannya hanya sampai SMP, yang satu pendidikannya sampai S2. Cara pandangnya beda.
ya kan? Yang mungkin yang satu dia akan lebih suka warna-warna yang gonjreng, sedangkan orang yang satu akan lebih suka warna-warna yang simple, yang monokrom, nah kayak gitu. Nah itu kalian bisa pelajari dari situ. Cara yang paling gampang adalah dengan melakukan benchmark. Nah, ada yang sudah pernah tahu Cara benchmark? yang gampang adalah menyemprotkan corona. Nah, maaf ya Mas, ini siapa ya? Oke, itu ya, terima kasih gitu. Jadi tolong untuk bisa kalau misalnya setelah menanyakan jawabannya juga harus yang sesuai kayak gitu. Oke, gitu ya. Jadi kalian bisa melakukan benchmark yaitu dengan mencoba untuk mencontoh produk lain gitu. Dengan tadi yang saya pernah bilang, ATM aja, amati tiru modifikasi. Oke. Ibu, saya mau tanya untuk brand Sulfi, saya baca komen Sulfi untuk brand BRAND. Bukan brand ya Sulfi, BREN. Saya di sini menjual produk yang panas, yaitu nugget pisang, tapi logo yang saya buat adalah warna biru, sedangkan biru adalah memiliki kesan dingin. Kalau ingin tetap mindsetnya nugget pisang menggunakan warna tersebut nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, bisa aja. Tapi gini, produk tadi kalau misalnya teman-teman ngelihat yang ini, ini, nah belum tentu maksudnya kalau barangnya panas, kemudian teman-teman pilih warna merah, enggak. Jadi warna panas dan warna dingin itu sebenarnya adalah in term of kalian pengen nunjukin kalian itu punya produknya seperti apa sih, kayak gitu. Jadi misalnya kalau kalian punya produk yang warna panas itu bukan berarti barang panas warna ini, barang dingin warna ini, enggak. Itu adalah term of tone warna panas dan tone warna dingin kayak gitu. Jadi bukan terkait dengan barang panas. Jadi kalau kalian pengen nge-branding pisang dengan warna biru, it's okay, asal bisa nunjukin benar-benar kalau warna biru itu represent dari brand kalian kayak gitu. Oke? Sementara itu dulu ya kayaknya yang bisa saya sampaikan untuk hari ini, karena seperti yang saya bilang kita save kuota karena kita masih punya kelas-kelas lainnya. Terima kasih banyak buat yang sudah join di kelas online hari ini. Saya akan upload hari ini, mungkin tunggu aja tugas yang harus kalian kerjakan di Edmodo, jadi tetap dicek Edmodonya. Oh ya, buat yang minggu lalu belum sempat ngumpulin, nanti saya akan kasih nilai tambah, saya akan kasih tugas tambahannya untuk bisa dikerjakan, begitu ya. Terima kasih semuanya, stay safe, pokoknya harus di rumah aja ya selama kita bekerja. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan di Edmodo dan WhatsApp group ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.